Kita mulai sekarang materi pertama kita tentang berpikir kritis. Mengapa kita perlu berpikir kritis? Nah, ini ada, kalau ini jawaban-jawaban yang sifatnya analisis. Kira-kira apa sih yang membuat kita butuh berpikir kritis itu? Apakah tidak bisa berpikir kritis itu otomatis saja? Kita mikir biasa saja kayak orang-orang lain, toh semua orang juga berpikir. Apa ada orang yang tidak berpikir hidup di muka bumi ini? Semuanya juga berpikir. Kalau tidak berpikir, dia tidak bisa hidup selayaknya seorang manusia. Tapi kalau kita renungi, ternyata berpikir itu sesuatu yang sifatnya kompleks. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ya, secara otomatis kita bisa berpikir. Tapi nanti ada banyak problem, banyak masalah yang memerlukan perenungan lebih dalam. Tidak bisa dijawab dengan berpikir sambil lalu otomatis saja. Perlu tahapan-tahapan, perlu proses-proses. Itu makanya para ulama juga banyak yang menyarankan kita belajar ilmu alat. Di antara ilmu alat itu ilmu mantek, ilmu cara untuk berpikir. Saya kalau di kelas kadang-kadang memberi contoh, kalau kita tidak belajar logika, penyimpulan kita bisa salah loh. Dari logika yang sangat sederhana saja, misalnya kita kan sering memberi contoh bahwa semua manusia mati, saya manusia, maka nanti saya mati. Ini simple. Cara berpikir seperti ini kan nanti kita sebut silogisme. Ini contoh paling sederhana. Tapi misalnya contohnya saya ganti, ini kesimpulannya bisa membingungkan. Misalnya semua bapak adalah laki-laki. Saya laki-laki. Itu kalau pakai teori tadi kesimpulannya berarti kalau begitu saya bapak. Ini itu kalau tadi kok rasanya benar, tapi kalau yang ini kok rasanya ganjel ya. Semua bapak laki-laki. Saya memang laki-laki, tapi kan tidak mesti saya bapak. Salahnya di mana ya? Ini ada kaidah logika yang dilanggar. Jadi, ngertinya dari mana? Yo, teman-teman belajar lagi tentang logika. Ini salah satu sebenarnya ilustrasi bahwa berpikir itu juga harus ngerti caranya. Ngerti jalannya. Oke, itulah antara lain gunanya berpikir kritis. Nah, di situ saya tulis ada beberapa alasan kalau mau dicari mengapa kita butuh berpikir kritis. Yang pertama, berpikir itu sifatnya eksistensial. Keberadaan kita sebagai manusia itu di antara kunci pencirinya dengan semua makhluk hidup yang lain adalah kemampuan berpikir. Para filosof zaman dulu mendefinisikan manusia itu sebagai binatang yang berpikir. Nah, ini berarti penciri utamanya manusia itu berpikir. Sehingga kalau manusia kehilangan kemampuan berpikirnya, dia berada dalam bahaya. Mungkin dia jatuh ke ranah kebinatangan sehingga hidupnya tidak tertib, tidak tertata, isinya hasrat, ambisi, tidak cerdas, sering jatuh dalam kekeliruan, kesalahan, atau juga jatuh ke ranah asfala safilin, kalau bahasanya Al-Quran bahkan lebih rendah dari binatang. Nah, ini jawaban eksistensial yang pertama. Manusia itu secara eksistensial memang butuh berpikir. Yang kedua, selain bahwa hakikat mekanisme kediriannya adalah berpikir, manusia juga punya fitrah kebenaran.
Fitrah kebenaran itu, manusia itu kediriannya berkait erat dengan adanya kebenaran. Manusia itu gelisah kalau keliru, manusia itu gelisah kalau salah. Kita kan kadang-kadang jelas-jelas salah, tidak mau disebut salah. Karena memang manusia itu selalu ingin ada di ranah yang benar. Nah, ini fitrah. Berarti apa? Yang bisa membawa kita kepada kebenaran itu nilainya penting bagi manusia. Termasuk akal budi dan berpikir. Jadi manusia itu secara fitrah ingin berada dalam kebenaran, sementara dia tidak selalu ada di sana, kadang-kadang juga khilaf dan salah. Maka manusia pastinya membutuhkan kendaraan untuk sampai pada kebenaran. Antara lain kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, secara pragmatis manusia itu membutuhkan berpikir untuk hampir semua wilayah kehidupannya. Berpikir adalah universal need, kebutuhan kita yang universal di bidang apapun. Saya pernah ditanya, Pak, kalau belajar filsafat itu nanti kerjanya di mana? Zaman itu saya masih bingung jawabnya gimana kan, kalau nyari lowongan pekerjaan di koran-koran itu kan tidak pernah ketemu dicari seorang filosof. Apa teman-teman nyari, coba dibuka webnya lowongan kerja itu, jarang kan ditemu, atau jangan-jangan malah tidak ada dicari seorang filosof. Kalau dilihat ininya itu mungkin para sarjana dan mahasiswa filsafat bisa pesimis. Tapi jangan lupa, hakikatnya filsafat itu adalah berpikir yang benar. Dan berpikir ini kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh semua bidang pekerjaan, bahkan semua bidang kehidupan manusia. Tidak ada satu bidang pun yang tidak butuh kemampuan berpikir yang benar. Maka kalau ada yang tanya, kalau yang tanya saya sekarang, Pak, sarjana filsafat itu pekerjaannya apa? Ya, jawaban saya mestinya ya dia bisa bekerja di bidang apa saja. Karena kemampuannya kemampuan yang paling dasar, yaitu kemampuan berpikir yang benar. Dan semua bidang pekerjaan ya membutuhkan kemampuan berpikir yang benar. Sehingga dia disebut universal need. Nah, ini kalau ada yang tanya ya, mengapa kita butuh berpikir kritis? Ya karena setiap bidang pekerjaan, setiap dimensi hidup kita membutuhkan tanggapan kemampuan berpikir yang benar. Yang keempat, mengapa kita butuh berpikir yang benar? Karena hidup ini dinamis, hidup ini plural, macam-macam. Satu kebenaran mungkin cocok di sini, tidak cocok di sana. Cocok sekarang, tidak cocok untuk besok. Sehingga manusia tidak bisa berhenti di satu titik kebenaran. Dia butuh terus-menerus mengolah kebenaran itu agar senantiasa sesuai untuk hidupnya. Berarti berpikir kritis itu kebutuhan manusia untuk beradaptasi dalam hidupnya. Kalau dulu memang cocoknya begini, tapi sekarang tidak bisa lagi begini, harus begitu loh. Kemampuan seperti ini kan namanya kemampuan berpikir kritis. Kalau dulu yang seperti itu diperbolehkan, dianggap benar, tapi yang kalau sekarang tidak lagi, situasinya berubah. Kalau dulu kita rajin silaturahim, menemui saudara-saudara kita langsung ke rumahnya masing-masing, salaman, pelukan, cipika-cipiki, itu kelihatan menyenangkan, membahagiakan, indah.
sesuatu yang dianggap positif, benar. Tapi sekarang zaman pandemi, ya kalau bisa tidak begitu lagi. Kalau kita nekat kemana-mana silaturahim terus ketemu teman, salaman, cium tangan, cipika-cipiki dan seterusnya, ya resikonya bisa dibubarkan polisi, bisa akhirnya kita kena corona. Situasinya berubah, tanggapan berpikirnya juga harus berbeda. Ini namanya berpikir kritis. Itulah mengapa kita perlu berpikir kritis. Yang kelima, berpikir kritis itu berhubungan dengan kemampuan kita untuk berefleksi. Berefleksi itu merenungi kehidupan kita, dan kemampuan refleksi nanti berkait dengan pengembangan diri. Bagaimana kita hidup semakin baik, semakin baik, semakin baik. Ini perlu kemampuan berpikir yang mendalam, yang serius. Jadi ternyata berpikir kritis itu penting. Sebenarnya mau ngomong ini saja, saya yakin teman-teman juga sudah tahu kalau berpikir kritis itu penting. Tapi tetap saya sampaikan, siapa tahu sudah tahu tadi hanya merasa sudah tahu, padahal aslinya belum tahu. Kalau ditanya juga masih bingung. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang karakter yang disebut kritis itu seperti apa sih? Nah, jadi kritis itu ketika seseorang mampu berpikir, kalau di situ saya tulis 6. Yang pertama logis, yang kedua objektif, yang ketiga independen, yang keempat komprehensif, yang kelima kreatif, yang keenam argumentatif. Jadi logis itu ya masuk akal, ndak tabrakan dengan prinsip-prinsip logika. Ini orang kritis. Kalau ada yang ndak logis, ya orang yang berpikir kritis akan bisa mendeteksi, oh ini ndak logis. Tadi malam katanya sakit parah, sekarang kok sudah jalan-jalan ke luar negeri dan seterusnya. Ini ndak logis. Pasti ada yang salah di situ. Oke, itu ciri pertama. Jadi ini kalau akal kita terlatih dengan berpikir logika, insya Allah kita bisa mendeteksi ada yang tidak logis. Meskipun mungkin harus diteliti dulu, tapi secara intuitif kita merasa ada yang tidak logis, ini ada yang keliru. Yang kedua, objektif. Objektif itu berarti, ya mudahnya objektif itu, pemikir yang kritis itu ya menjelaskan, memaparkan sesuatu tanpa dia mengintervensi. Kalau orang yang menjelaskan mengintervensi, nanti hasilnya subjektif. Tapi objektif itu ya A dibilang A, B dibilang B. Tinggi dibilang tinggi, rendah dibilang rendah. Itu objektif namanya. Pak, apa bisa Pak orang itu objektif? Manusia itu kan selalu subjektif. Ini kadang-kadang ada yang bertanya ke saya seperti ini. Ya, kalau ditelaah secara sangat mendalam, nanti ya ketemunya bahwa ya orang itu nanti jatuhnya selalu, kalau pandangan ya pandanganku, kalau pemahaman ya pemahamanku. Dan ini kan sifatnya subjektif. Tapi dalam prosesnya tetap kita harus mengedepankan objektivitas. Tidak boleh sejak awal. Kan subjektif itu tidak ada, atau ya berarti saya ngawur saja lah, kan setiap orang sesuai persepsinya. Nah, ini namanya sudah tidak objektif lagi. Bahwa nanti hasilnya ya sesuai persepsiku, sesuai pandanganku, yang mungkin tidak cocok dengan semua orang, tidak masalah. Yang penting sejak awal niatku adalah untuk menjelaskan seobjektif mungkin.
Aku sudah berusaha untuk diriku tidak ikut campur dalam penjelasan ini, menjelaskan apa adanya. Nah, itu objektif. Bahwa nanti hasilnya ya agak masuk-masuk dikit subjektivitasnya ya itu manusiawi. Tapi tidak boleh sejak awal niatnya niat subjektif. Pokoknya ini kan hakku, jadi aku menyimpulkannya suka-suka aku. Ini berarti sejak awal memang tidak niat menemukan kebenaran. Yang ketiga, independen. Independen itu lanjutannya objektif tadi. Tidak bias, tidak dipaksa orang, tidak dipengaruhi orang. Memang hasil temuannya sendiri tanpa disetir oleh apapun atau siapapun. Ini namanya independen. Yang keempat, komprehensif. Komprehensif itu ya utuh, dilihat semua, direnungi semua, dipikirkan semua, tidak milih-milih. Tidak hanya melihat bagian ini saja atau bagian itu saja, tidak, komprehensif. Misalnya membahas tokoh siapa, ya dilihat komprehensif. Tidak bias, berarti tidak independen atau dipilih-pilih. Saya milih bagian ini saja, saya milih bagian itu saja. Nanti sebenarnya ini orang baik, tapi untuk kepentingan penelitian saya ya harus saya pilih bagian jeleknya saja. Biar tesisku tidak gugur, biar hipotesisku benar. Nah, ini berarti tidak komprehensif, dia milih-milih. Kemudian yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, argumentatif. Kreatif itu kemampuan memproduksi gagasan-gagasan baru. Kalau argumentatif itu menyatakan apapun punya alasannya, punya dasarnya, tidak ngawur, itu argumentatif. Jadi kalau teman-teman menyampaikan sesuatu, terus orang banyak alasannya apa, dasarnya apa. Nah, kalau kita bisa menjawab, berarti kita itu orang yang argumentatif. Bisa memberi argumen. Kalau ngomong berarti tidak ngawur. Kalau kreatif, itu biasanya mampu menampilkan konsep-konsep baru, temuan-temuan baru, gagasan-gagasan atau ide yang baru, yang jadi alternatif jawaban dari problem yang kita hadapi. Itu kemampuan, tergolong kemampuan kritis juga. Jadi ternyata kritis itu logis, berarti yang tidak logis tidak masuk kriteria kritis. Objektif, berarti kalau sejak awal sudah tidak objektif, untuk kepentingan-kepentingan tertentu ya perlu dikritisi. Kalau sudah objektif, sudah kritis. Kemudian yang ketiga, independen, tidak bias, tidak penuh kepentingan di luar kebenaran. Yang keempat, komprehensif, melihatnya utuh. Yang kelima, kreatif. Dan yang keenam, argumentatif. Jadi kalau teman-teman ingin membangun diri jadi sosok yang kritis, kalau mahasiswa ya mahasiswa yang kritis, kalau pegawai ya pegawai yang kritis, tampilkanlah diri kalian sebagai sosok yang logis, objektif, independen, komprehensif, kreatif, dan argumentatif. Terus kita lanjutkan. Nah, ini beberapa catatan dulu sebelum kita masuk ke ciri-ciri dan lain sebagainya tentang berpikir kritis. Berpikir kritis itu tidak sama dengan menghafal atau sekedar mengumpulkan informasi. Jadi beda, kalau menghafal atau mengumpulkan informasi ya memang hanya mengingat-ingat dan mengumpulkan saja. Sementara berpikir kritis itu tidak berhenti di situ. Jadi
memiliki daya ingat atau memiliki banyak pengetahuan itu tidak serta-merta membuat seseorang menjadi pemikir kritis. Meskipun kalau kita berpikir kritis, pasti kita butuh banyak informasi, banyak pengetahuan. Tapi yang banyak informasi, banyak pengetahuan, tidak serta-merta kemudian pemikirannya tergolong pemikiran kritis. Pemikiran kritis atau berpikir kritis itu setidaknya cirinya 3. Mampu memilah-milah dan mencari sumber informasi yang relevan. Yang kedua, mampu memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah. Dan yang ketiga, mampu menarik kesimpulan dari serangkaian fenomena. Ini baru kritis. Berarti kritis itu ya, iya mengumpulkan informasi, tapi dia bisa milih mana informasi yang cocok, mana informasi yang tidak cocok. Mana informasi yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dibutuhkan, mana yang tidak dibutuhkan. Nah ini berarti sudah kritis, tapi kalau hanya sekedar pokoknya informasi apapun saya ingat-ingat, saya kumpulkan, saya hafal. Tidak jelek, tapi belum masuk kategori kritis. Dan ciri yang kedua, kritis itu berarti mampu memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah. Jadi informasi tadi yang sudah dipilih, yang cocok, yang relevan dengan masalah, kemudian digunakan untuk memecahkan masalah. Jadi kemampuan problem solving itu bagian dari kemampuan berpikir kritis. Dan yang ketiga, berpikir kritis itu menarik kesimpulan dari serangkaian fenomena. Jadi ada pengetahuan ini, pengetahuan ini, pengetahuan ini. Terus disimpulkan, oh berarti maksudnya itu sedang terjadi ini, toh ini kesimpulan. Makanya kalau hanya menghafal dan mengumpulkan, belum termasuk. Kadang-kadang apalagi mahasiswa itu, yang sering saya alami itu banyak teman-teman yang lebih aktif mengumpulkan informasi dan menghafal. Kemudian kalau pas diskusi di forum-forum itu aktif sekali bicara, mengeluarkan apa yang selama ini dihafal. Nah, ini sebenarnya bukan salah sih, cuma hanya setengah dari langkah yang dibutuhkan. Jadi dia sebenarnya harus melanjutkan dengan berargumentasi, memilih data yang relevan, dan menarik kesimpulan. Jadi memilih data yang relevan itu berarti ya tidak semua data yang dia miliki dikeluarkan. Ini forumnya apa dulu, temanya apa dulu, penting atau tidak data yang mau saya sampaikan. Itu kan dia pinter milih data, tidak sekedar pokoknya hafalannya apa itu yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua, mampu mengelola data untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak sekedar menurut teori ini bla 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 bla, tokoh ini ngomong begini terus titik, tidak, tapi ditarik teori dan konsep ini untuk menyelesaikan masalah yang sekarang sedang dihadapi. Ya tentu saja dengan pola tadi, kesimpulan, oh kesimpulan saya berarti orang sholat di masjid itu sekarang harusnya begini. Nah itu namanya berpikir kritis. Tidak sekedar menghafal dan mengumpulkan informasi. Awas keliru. Kadang-kadang kita ini kagum sekali dengan orang yang wah hafalan teorinya banyak, luar biasa. Hafalannya tentang gagasan tokoh-tokoh membuat kita geleng-geleng kepala. Ya hafal itu memang mengagumkan, tapi dia baru setengah langkah untuk masuk ke ranah berpikir kritis. Untuk mendayagunakan pemikiran kita plus informasi yang kita punya sebagai jalan untuk problem solving. Jadi yang pertama diingat-ingat ya, berpikir kritis berarti tidak cuma menghafal atau mengumpul informasi. Yang kedua, berpikir kritis itu tidak sama dengan berpikir kritik
atau mengkritik, apalagi mengecam, mendebat, enggak. Kritis dan kritik ya rasanya memang sama. Tapi berpikir kritis ya enggak melulu isinya kritik. Ya bagian tertentu dari berpikir kritis itu ada yang namanya kritik. Ketika mungkin sesuatu tidak pas, tidak sesuai, nah itu kritik. Apalagi dengan mengecam dan mendebat. Berpikir kritis pasti tidak sama dengan mendebat orang atau mengecam pikirannya orang. Jadi ini harus dibedakan antara kritis dan kritik, apalagi kritis dan mendebat, mengecam. Berpikir kritis itu ya yang depan tadi, bagaimana kita mengungkapkan gagasan secara argumentatif, kemudian mampu melakukan problem solving dengan gagasan kita, dan pas cocok gagasan kita itu dengan situasi yang terjadi. Nah, itu yang disebut berpikir kritis. Ya, sebagian dari berpikir kritis itu adalah mengkritik. Tapi tidak sama persis antara kritis dengan kritik.